Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Gita Amanda from Hijab Barbie. Hey yo, what's up guys? Ya, balik lagi sama aku, Gita Amanda. Sebelumnya aku udah bahas tentang tempat-tempatnya gitu. Nah, ini aku sekarang mau bahas tempat yang pada akhirnya aku pilih untuk melaksanakan pernikahan aku. Nah, pada akhirnya tempat yang terpilih olehku adalah Amarosa yang di Jalan Pangeran Antasari nomor 9AB, Jakarta Selatan. Amarosa ini kan banyak banget ya, ada yang grandnya juga kalau nggak salah, di Bekasi juga ada sih sebenarnya, tapi aku kemarin milihnya yang di Jakarta Selatan. Karena apa? Ya karena lokasinya itu lebih mudah dijangkau sama keluarga dari pihak suami aku, dan keluarga aku juga ada sebagian besar di Bintaro gitu, jadi kayak lebih gampang ke situ dibandingin harus ke Bekasi. Jadinya aku lebih milih di situ. Hal pertama yang aku pilih di situ adalah makanannya tuh enak banget. Menurut aku tuh enak gitu loh. Aku pecinta spicy, pecinta rasa. Aku ini suka banget sama makanan-makanan yang rasanya itu strong, tapi bukan strong bumbu rempah gitu loh, ngerti gak sih? Maksudnya strong kayak asin, manis, pedes, gurih. Itu aku suka yang strong-strong, tapi kalau untuk rempah kayak jinten gitu aku agak kurang sih sebenarnya. Makanan-makanan western gitu-gitu kan rata-rata kurang berasa ya, kayak cuman ya udah bumbunya gitu aja, garam, lada, bla bla, udah gitu kan. Nah, aku tuh pengennya tuh makanannya western tapi yang aku suka gitu ya, di lidah aku, yang di lidah Indonesia ini ya, pokoknya intinya gitu. Nah, terus akhirnya pas nyoba di awalnya tuh ragu kan nyoba di Amarosa, karena sebelumnya mama mertua aku sama kakak ipar aku itu pernah makan di Amarosa, dan itu makanannya tuh katanya nggak enak pada saat mereka makan gitu kan. Tapi entah kenapa pada akhirnya kita itu terakhir loh, itu hotel terakhir yang kita samperin. Ya udahlah, bingung kan mau kemana lagi. Akhirnya karena waktu itu emang belum nemu yang pas juga gitu. Ada sih yang aviary itu sebenarnya tempatnya pas banget, cuman budgetingnya ya lumayan gitu kan ya, karena dekornya juga mereka rekanan juga, jadi itu cukup memberatkan juga. Padahal makanannya yang aviary itu, kalau misalnya kalian punya duit lebih, ke aviary. Pada akhirnya kita yang terakhir tuh ya udah nyobain ke Amarosa. Aku sih masuk ke Amarosa ya biasa ya, hotel kesannya itu adalah hotel tipe-tipe hotelnya tuh yang mewah, klasik tapi bukan yang kayak cuman white and black or monochrome gitu doang. Kayak klasik Arabian style, sedikit ada Arabian style-nya gitu deh, pokoknya gitu deh. Pokoknya yang serba karpet, terus bunga-bunga gede-gede gitu, listnya juga tinggi-tinggi seperti yang ada di video gitu ya. Nah, waktu ke Amarosa itu kakak ipar aku pesen beef barbecue sauce kalau nggak salah. Aku itu juga ada di menu nikahan aku juga. Nah, itu ternyata tuh enak banget gitu dong. Yang aku pikir kan kayak aku kan bukan pecinta daging ya, aku nggak gitu suka daging, apalagi kalau dagingnya tuh kayak yang masih juicy gitu. Bener-bener nggak bisa, aku nggak bisa toleransi sama daging yang juicy. Pokoknya kalau masak tuh harus mateng teng. Aku udah deg-degan kan nyobain, aduh bisa dilihat ekspresi aku yang kayak gitu kan. Disuruh nyobain daging, ya udah cobain deh. Pas dimakan empuk banget, mateng banget, dan gak berasa darah. Ada beberapa orang yang biasa aja gitu ya makan daging yang juicy, tapi ada beberapa orang juga pasti ada aja yang mirip sama aku yang bener-bener gak bisa makan daging juicy. Berasa darah sedikit aja, bau darah sedikit tuh udah kayak bikin enak, teksturnya lembut, gak ada rasa darah-darahnya gitu, gak juicy. Sausnya tuh enak banget. Terus aku sampai mikir kan, pengen ambil nasi. Enak banget itu kalau dimakan pakai nasi, asli enak banget. Sampai akhirnya ya udah kita coba hubungin manajernya, waktu itu Mbak Grace ya kalau nggak salah namanya. Baik banget orangnya, cuman emang ada miskomunikasi sedikit aja sama chefnya waktu itu pas di hari H.
Tapi ya udah, itu nggak apa-apa. Harganya per pack itu adalah kurang lebih 190.000 sampai 200.000 ya. Amarosa ini, yang Cosmo Amarosa ini menerima kalaupun order hanya 20 packs tuh masih dijabanin, ibaratnya gitu sama dia. Jadi tuh emang hotelnya tuh kayak nggak memberatkan banget gitu loh menurut aku. Kan ada ya yang kayak yang hotel-hotel lain, tempat-tempat lain tuh paketan harus 100 lah, minimal 150 nggak bisa gitu. Jadi kayak ya kalau untuk yang acara keluarga gitu doang rada susah sih. Nah itu tuh dia nerima 20 packs aja udah dijabarin pada saat itu, pada 2 tahun yang lalu waktu aku kesana. Ternyata emang banyak banget yang suka ngadain party di situ. Pada malam aku nikah aja itu ada party di rooftop ya kalau nggak salah, ada birthday party, dan udah di hotel udah dibantu, dekornya juga dibantu, terus pokoknya enak deh, makanannya udah enak, udah nanti di meja-meja udah segala perkakas sudah dipinjemin, tinggal mau tambahin dekor bunga-bunga sedikit dari luar boleh, bahkan nggak dipaksakan untuk rekanan, nggak boleh bawa dari luar boleh. Kalau untuk makanan aku lupa sih, kayaknya boleh bawa dari luar tapi nanti ada kena pajak gitu ya kalau nggak salah, aku lupa sih pada saat itu. Aku nggak bawa makanan dari luar soalnya aku udah enak, udah cocok sama makanannya si Amarosa itu. Beberapa hari kemudian, kalau nggak salah seminggu setelahnya ya, itu aku tester makanan. Aku, Rizky, Papa, Mama, Papa, kakak-kakak ipar, berapa orang aku lupa ya, 6 orang apa 7 orang pada hari itu tester makanan, dan itu semua makanannya enak banget. Oh ya, sebelumnya itu kita dikasih kayak menu buffetnya gitu. Nih ada kayak gini menu buffet, nanti bakal aku kasih scan-nya. Aku tuh waktu itu disuruh milih menunya apa aja gitu kan. Dari setiap kategori ini disuruh pilih 2. Nah ya udah aku pilih aja deh 2 gitu kan, dan itu makanannya enak banget. Aku itu paling suka kemarin di nikahan aku adalah chicken lemongrass. Chicken lemongrassnya itu enak banget. Asli, chicken saus lemongrassnya itu enak banget. Terus sama breaded fish with tartar sauce, ini enak banget. Breaded fish with tartar sauce, sayangnya aku nggak kebagian pas nikah hari H, malah nggak kebagian. Tapi ya udah, yang penting tamuku makan gitu kan, dan itu menurut aku enak. Nah ini untuk makanannya dulu, aku lupa makanannya itu. Aku pesennya noodle salad with chicken Thai salad. Aku nggak nyobain salad-saladnya ini. Terus ada soto daging padang sama soto betawi. Kalau untuk supnya sebenarnya banyak ya pilihannya. Tadinya mau nyobain sup kimlo sama chicken and corn cream soup, cuman karena terlalu banyak yang western, jadinya pada saat itu pesennya soto-sotoan, soto daging padang sama soto betawi. Aku udah nyobain soto daging padangnya pas di tester makanannya itu, soto daging padangnya, dan itu enak, bisa diterima sama lidah aku yang nggak gitu suka daging. Terus untuk main course-nya ini kan ada nasi, noodle, pasta ya. Nah yang untuk noodle-nya ini, mie-nya aku itu pilihnya Singaporean fried noodle sama fettuccine carbonara. Aku nggak tahu Singaporean fried noodle tuh kayak apa, nggak ngerti. Tapi fettuccine carbonara ya udahlah seperti biasa ya itu aku lumayan suka. Tadinya itu pengen pesen bakmi goreng Cosmo sama yang fettuccine yang bolognese, tapi nggak jadi. Akhirnya carbonara sama fried noodle-nya si Singapura. Terus untuk dagingnya itu pesen yang waktu itu udah dicobain yang pertama kali yang kakak ipar aku beli itu, yang beef with barbecue sauce. Terus satu lagi itu ada salted beef with black pepper sauce. Untuk unggas ayamnya itu aku pesennya ayam goreng mentega sama chicken lemongrass. Yang ini enak banget, aku suka banget sama yang ini, chicken lemongrass. Terus untuk yang fish yaitu kesukaan aku, breaded fish with tartar sauce, itu recommended banget. Sama yang Indonesianya itu ikan bakar sambal colo-colo. Ini aku nggak coba, nggak tahu rasanya kayak apa, tapi kata teman-teman aku sih enak. Terus untuk main course sayurannya itu ada gratin brokoli sama sapo tofu. Kemarin pas nyoba di tester itu adalah gratin brokoli. Suka sih, cuman karena itu brokoli ya jadi kayak agak pahit-pahit gitu. Untuk yang nggak gitu suka sayur, kayak suami aku mungkin nggak bisa makan, tapi kalau aku suka. Dessertnya itu ada es teler sama coklat mud cake.
Ya, dessertnya itu ada es teler sama coklat mud cake. Aku nggak nyobain es telernya, tapi mud cake-nya enak. Menurut aku ini pilihannya udah lumayan banyak banget, makanannya banyak banget. Cuman ada satu kejadian yang menurut aku agak sedikit fatal pas di hari H. Itu adalah miskomunikasi antara bagian manajemen sama bagian dapur. Di sini di atas tulisannya ini buffet sudah termasuk air mineral, nasi putih, acar, sambal, dan kerupuk. Jadi itu udah dapat free ya. Cuman chefnya miskomunikasi sama bagian manajemen, gak dikasih nasi putih. Jadi nggak ada nasi. Nani? Dan itu kayak ya sangat menurut aku sih, karena aku mengutamakan makanan pada hari itu dibandingkan dekor-dekor dan segala macamnya. Aku mengutamakan makanan untuk tamu aku, jadinya karena kejadian itu menurut aku itu adalah hal yang sangat fatal banget. Kenapa sayang? Mama nggak boleh marah ya? Iya. Jadi ya gitu, ada miskomunikasi. Jadi nasi hari itu nggak ada. Alhasil tamu-tamu yang makan emang keluarga kan, tapi ya mau gimana, nggak ada nasi, orang pada lapar. Akhirnya lauk ditumpuk-tumpuk sama mereka, lauknya habis. Kita tuh malah tadinya nggak tahu gitu loh, nggak ada nasi. Taunya itu adalah ibu mertuaku, mama mertuaku itu dikasih tahu sama adiknya apa siapanya gitu, nanya kok nggak ada nasi ya gitu kan. Loh, mama bingung kan, masa sih nggak ada nasi? Ya udah akhirnya tahu lah gitu. Sampai aku juga sempat agak bingung kan, bagian manajemen penjualan masuk ke ini ada apa nih gitu kan. Nggak biasanya, nggak mungkin dong bagian manajemen penjualan masuk ke ke dalam acara. Biasanya kan mereka ya di penjualan aja gitu. Kalau udah penjualan ya masuk ke bagian manajemen event kan, manajemen event. Aku udah tahu itu pasti ada yang aneh, pasti ada yang salah, dan bener nggak ada nasinya. Alhasil karena tiba-tiba makanannya habis gitu aja, yang tadinya udah dipesen 200 pak itu bakal diperkirakan bakal lebih malah ya, karena orangnya tuh cuma 150-an. Terus kayak habis gitu kan, kayak udah akhirnya terpaksa beli lagi ya gitu sih. Kalau ada susahnya itu ya emang harus jaga-jaga banget. Akhirnya terpaksa beli lagi makanan dari hotelnya itu, tapi belinya cuman kayak sedikit gitu aja, seporsi cuma kayak setengah porsi. Aku nggak ngerti apa yang dipesan, entah itu mie atau apa gitu kan. Dipesan lagi untuk tamu yang baru aja datang. Jadi tuh konyolnya adalah begitu lauk udah habis, nasi datang nggak ada lauk. Sampai tamu-tamu yang belakang gue bingung, kamu makan apa, udah habis. Akhirnya datanglah itu mie yang dipesan belakangan kan, nasinya segunung gak habis. Ya intinya gitu, lauknya udah pada hilang, nasinya baru datang. Tamu-tamu yang datangnya belakangan nggak kebagian makan, mungkin aku nggak tahu. Aku udah pusing nggak ngurusin lagi hari itu. Terus ya udah, nggak ngerti, pokoknya intinya gitulah, ada miskomunikasi. Dan itu sangat disayangkan banget sih sebenarnya. Kayak kok sampai kejadian kayak gini gitu kan. Sampai ya aku padahal pada hari itu bener-bener nggak mengutamakan hal-hal lain kecuali makanan gitu. Jadi kayak tempat, dekor segala macam ya udahlah gitu kan, ala kadarnya aja, karena emang berubah juga rencana konsepnya berubah dengan dalam waktu cepat juga. Jadi aku mengutamakan makanan banget dan untuk tamu-tamu aku, dan ternyata malah ada kejadian kayak gitu. Jadi kayak ya bener-bener sih, kalian kalau misalnya kayak gitu harus dicek lagi gitu loh, bener-bener harus di cross check terus gitu. Kesel jadinya. Aduh ya pokoknya gitu deh. Whenever your heart
golden. I will find the light in your soul.